Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Rizky R. Halim. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo kelas 5D. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang media dan sumber belajar. Yang pertama yaitu pengertian dari media dan sumber belajar. Nah, media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang berarti adalah perantara atau pengantar, yakni perantara atau pengantar sumber pesan dan penerima pesan. Di mana Sanjaya pada tahun 2008 telah menyatakan bahwa media pembelajaran adalah seperangkat alat keras yang dapat menyalurkan pesan dan juga perangkat lunak yang dapat menyimpan pesan. Namun demikian, media pembelajaran bukan hanya sekedar alat atau bahan saja, tetapi juga segala sesuatu yang dapat digunakan siswa untuk memperoleh pengetahuan. Nah, media pembelajaran juga bukan sekadar TV, radio, dan sebagainya, tetapi juga manusia itu sendiri yang menjadi sumber belajar atau kegiatan-kegiatan seperti diskusi, seminar, simulasi, dan sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa agar terjadinya proses belajar pada diri siswa itu sendiri. Yang berikut adalah pengertian dari sumber belajar. Association for Education and Communication Technology menyatakan bahwa sumber belajar atau learning resource adalah semua sumber baik berupa data, orang, atau wujud tertentu yang dapat digunakan siswa untuk belajar, baik secara terpisah maupun secara kombinasi, dan dapat mencapai tujuan belajar atau tujuan kompetensi tertentu. Nah, sumber belajar merupakan bahan-bahan atau alat-alat yang dimanfaatkan dalam pembelajaran berupa buku cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan, dan sebagainya. Yang berikut adalah fungsi dari media dan sumber belajar. Yang pertama adalah fungsi media pembelajaran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengetahuan akan semakin abstrak jika hanya disampaikan melalui bahasa verbal. Hal ini akan memungkinkan terjadinya verbalisme di mana siswa hanya mengetahui kata tersebut tanpa memahami makna yang ada pada kata tersebut. Padahal untuk memahami sesuatu idealnya itu harus memiliki pengalaman yang melibatkan fisik maupun psikis. Namun pada kenyataannya untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa bukanlah sesuatu yang mudah karena tidak semua pengalaman dapat dilakukan atau dialami oleh siswa tersebut. Misalnya ketika kita ingin menerangkan tentang kondisi permukaan bulan. Nah, tentunya pengalaman ini tidak akan langsung bisa didapatkan atau dirasakan oleh siswa. Dengan begitu, media pembelajaran akan sangat berperan penting dalam pembelajaran, di mana guru bisa menggunakan gambar, TV, film, dan sebagainya untuk menyampaikan informasi kepada siswa. Dengan media pembelajaran pula, hal yang sebelumnya bersifat abstrak akan semakin konkret atau bisa dipahami dengan jelas oleh siswa. Secara umum, fungsi dari media pembelajaran terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, dapat melampaui batasan ruang kelas. Yang ketiga, dapat memperoleh keseragaman pemahaman, dan yang kelima yaitu dapat menanamkan konsep dasar dengan benar, konkret, dan secara realistis. Kemudian adalah fungsi dari sumber belajar. Nah, jika media pembelajaran hanya memiliki fungsi sebagai pengantar pesan, maka sumber belajar tidak hanya memiliki fungsi tersebut, melainkan juga memiliki metode, strategi, dan teknik. Secara umum, sumber belajar memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, lebih memantapkan pembelajaran. Yang ketiga, membuat pembelajaran itu secara ilmiah. Yang keempat, dapat menyajikan pembelajaran lebih luas.
Yang berikut atau yang ketiga adalah jenis-jenis dari media dan sumber belajar. Yang pertama adalah jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran pada umumnya terbagi dalam 3 macam, yaitu yang pertama adalah media audio, yaitu media yang memiliki unsur suara seperti rekaman suara, radio, dan sebagainya. Yang kedua adalah media visual, yaitu media pembelajaran yang hanya dapat dilihat dan tidak memiliki unsur suara seperti lukisan, gambar, foto, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah media audiovisual, yaitu media yang memiliki unsur suara dan juga dapat dilihat. Contohnya yaitu rekaman video, film, dan sebagainya. Dan yang berikut adalah jenis-jenis dari sumber belajar. Nah, Association for Education and Communication Technology membedakan jenis-jenis sumber belajar menjadi 6, yaitu yang pertama adalah pesan atau message, yaitu sumber belajar yang mengandung pesan baik secara formal maupun non formal. Nah, di sini pesan formal yang dimaksudkan adalah pesan yang disampaikan oleh pemerintah atau guru di dalam kelas, baik secara lisan maupun berbentuk dokumen, seperti kurikulum, peraturan pemerintah, silabus, dan sebagainya. Yang kedua atau yang berikut adalah pesan non formal, yaitu pesan yang berada atau yang beredar di masyarakat luas seperti cerita dongeng, cerita rakyat, hikayat, dan sebagainya. Yang kedua adalah orang atau people, yaitu orang-orang yang menyimpan informasi. Nah, untuk ini terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah orang-orang yang sudah dilatih secara khusus atau dididik secara profesional seperti guru, instruktur, konselor, dan sebagainya. Yang kedua adalah orang-orang yang memiliki profesi selain tenaga pendidik namun berada di lingkungan pendidikan seperti dokter, arsitek, kemudian pengacara, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah materials atau bahan, yaitu sesuatu yang dirancang untuk menyimpan pesan pembelajaran atau yang menyimpan sumber pembelajaran, yaitu seperti media cetak atau buku cetak, juga ada alat peraga, ada slide, film, dan sebagainya. Kemudian yaitu device atau alat, device atau alat. Nah, untuk itu device alat ini dia berbentuk fisik yang sering kita sebut sebagai perangkat keras. Nah, dia berfungsi untuk menyimpan bahan pembelajaran, misalnya TV, radio, komputer, VCD atau DVD. Dan yang berikut adalah teknik atau sesuatu atau yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk menyampaikan pembelajaran, seperti ceramah, kemudian seperti ceramah, diskusi, permainan, simulasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah latar atau setting, yaitu tempat-tempat yang berada di luar sekolah maupun di dalam sekolah yang dirancang secara khusus ataupun tidak, seperti kantor, dalam ruang kelas, aula, kebun binatang, museum, pasar, taman, dan sebagainya. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi media dan sumber belajar. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.